Dikira dia doang yang bisa diperhatikan oleh wanita-wanita di luar sana, aku juga bisa kali. Gumam Ariana seraya berjalan menaiki anak tangga, namun baru beberapa langkah tiba-tiba ia merasakan perutnya mendadak sakit. Mas tolong, perutku sangat sakit. Rintihnya seraya terduduk di salah satu anak tangga tersebut. Sedangkan Demian yang melihatnya langsung berlari ke arahnya. Sayang, apa kamu mau melahirkan? Tanyanya dengan panik. Aku tidak tahu mas, tapi perutku rasanya sangat sakit. Ariana nampak meringis menahan sakit. Tenanglah sayang, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Demian langsung membopong sang istri menuruni tangga. Dik, buka pintunya, istri saya mau melahirkan. Teriaknya kemudian. Dengan cekatan Demian membawa istrinya itu masuk ke dalam mobilnya. Pak, bisa cepat sedikit, istri saya mau melahirkan ini. Perintahnya pada sang sopir. Baik tuan, ini juga sudah sangat laju. Sahut sang sopir. Ternyata kemampuan Victor mengemudi belum ada yang bisa menandingi. Gerutu Demian, di saat seperti ini tentu saja ia langsung mengingat Victor. Karena laki-laki itu sebelumnya selalu ada untuknya. Mas, kamu mau ngapain? Tanya Ariana saat suaminya akan menghubungi seseorang. Menghubungi Victor. Sahut Demian. Jangan ganggu Victor, mas. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Larang Ariana. Sudah tidak sakit lagi. Demian memicing. Sakitnya tiba-tiba hilang. Sahut Ariana. Tapi harus tetap ke dokter, sayang. Tegas Demian. Demian langsung mengusap lembut perut istrinya itu sembari bergumam. Halo baby kacang kesayangan Dedi, baik-baik di dalam ya nak, jangan nakal, kasihan Momi. Ucapnya, namun tak berapa lama Ariana justru merasakan perutnya mulas kembali. Mas sakit, kamu apakan tadi perutku? Protesnya. Cuma elus doang, sayang. Tapi sakit ini mas, baby twins pasti marah sama kamu deh. Keluh Ariana. Marah kenapa sayang? Demian tak mengerti. Dia bukan baby kacang lagi mas. Sahut Ariana. Ah iya, mungkin dia sekarang mau dipanggil baby montok. Celetuk Demian yang langsung membuat Ariana terkekeh namun kemudian meringis lagi menahan sakit. Sakit banget ya, sayang? Demian nampak ikutan meringis juga. Kamu sih tadi mainnya terlalu dalam, mas. Protes Ariana saat mengingat percintaan hebatnya tadi pagi bersama suaminya itu. Tapi kan kamu suka juga sayang, lagi pula perasaan aku tadi melakukannya dengan pelan. Bela Demian. Iya pelan, tapi terlalu dalam mas. Kamu nggak bilang juga mana aku tahu, pasti kamu keenakan juga kan makanya nggak bilang. Jawab Demian tak mau kalah. Mas kok kamu jadi nyalahin aku sih, sakit ini. Ariana nampak menggeliat dalam duduknya merasakan perutnya yang sedang kontraksi. Sabar ya sayang, aku hubungi Victor dulu biar menghubungi rumah sakit. Demian mengambil ponselnya lalu mencoba menghubungi Victor. Sedangkan sang sopir yang sedang duduk di balik kemudi nampak menghela napas panjangnya saat mendengar perdebatan tak berfaedah tuan dan nyonya mudanya tersebut. Sementara itu Victor yang nampak terlelap bersama sang istri langsung terbangun saat Demian menghubunginya sore itu. Setelah percintaan hebatnya bersama istrinya tadi siang, ia juga ikut terlelap karena kelelahan. Ya, tuan. Sahutnya tanpa beranjak dari tidurnya, tangannya nampak mengusap punggung sang istri yang terbuka. Halo Vic, kamu hubungi rumah sakit sekarang. Istriku mau melahirkan. Perintah Demian dari ujung telepon. Baik tuan, segera saya hubungi. Sahut Victor kemudian menutup teleponnya, setelah itu ia segera menghubungi rumah sakit beserta dokter kandungan yang biasa memeriksa kandungan nyonya mudanya itu. Sayang, kamu tidak bangun Ucap Victor seraya mengusap lembut lengan istrinya yang nampak masih tidur dengan posisi memunggunginya. Sebentar lagi. Sahut Nina tanpa merubah posisi tidurnya. Sepertinya Nyonya Ariana mau melahirkan, aku harus ke rumah sakit. Ujar Victor lagi yang langsung membuat Nina berbalik badan menghadapnya. Kamu serius, Mas?
Tanya Nina langsung senang. Kamu tidak apa-apa kan aku tinggal? Nggak apa-apa mas, Mbak Ariana dan baby twins lebih penting. Tapi bisakan aku kembali ke apartemen saja, aku lebih suka menunggumu di sana daripada di hotel ini. Pinta Nina. Baiklah, nanti sopir yang akan mengantarmu. Sahut Victor seraya beranjak dari tidurnya. Setelah itu ia segera membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa percintaannya tadi siang. Baru pembukaan 2 ya Bu, lebih baik Ibu menunggunya sambil memperbanyak gerakan. Ucap dokter setelah memeriksa Ariana. Tapi istri saya sangat kesakitan dok, tidak bisakah langsung melahirkan sekarang saja? Desak Demian. Tidak bisa tuan, kalau mau melahirkan normal harus menunggu pembukaan 10 dulu baru siap melahirkan. Kecuali ibunya mau melakukan operasi, kami bisa langsung melakukan tindakan sekarang juga. Sahut dokter tersebut menjelaskan. Sayang, operasi saja ya. Bujuk Demian. Aku mau normal mas, lagi pula kata dokter aku bisa normal kok. Tolak Ariana. Tapi di perutmu ada 2 bayi sayang, apa kamu sanggup melakukan itu? Kenapa tidak, aku pasti akan baik-baik saja. Kekeh Ariana. Baiklah. Demian nampak pasrah karena istrinya itu memang sangat keras kepala. Hingga beberapa jam kemudian Ariana merasakan mules semakin hebat saat pembukaan sudah semakin banyak. Sayang, kita operasi saja ya. Bujuk Demian. Kamu gak suka menemaniku lahiran? Ini yang buat kamu loh mas. Keluh Ariana. Tentu saja senang, sayang. Tapi aku kasihan melihat kamu kesakitan gitu. Sahut Demian yang kini sudah terlihat acak-acakan karena terkena imbas dari jambakan maupun cakaran oleh istrinya karena tak tahan menahan rasa sakit. Dulu pas melahirkan Rico begini juga ya, sayang. Demian jadi merasa bersalah. Sepertinya lebih sakit sekarang mas, mungkin karena bayinya 2 atau sama sakitnya aku lupa. Sahut Ariana. Terus yang menemanimu dulu siapa, sayang? Demian mencoba mengalihkan perhatian istrinya dari rasa sakit yang menderanya saat ini. Mbak Widya dan Mas Herman. Sahut Ariana. Lalu siapa yang kamu jadikan sasaran saat sakit, sayang? Tanya Demian penasaran, jika itu Herman mungkin ia akan memberikan hadiah yang cukup besar pada laki-laki itu. Jadi kamu tak suka ku jadikan sasaran karena sakitku sekarang? Sungut Ariana lagi dengan kesal. Salah lagi. Bukan begitu sayang, aku pasti akan memberikan hadiah besar pada siapapun itu yang dulu sudah menjadi pelampiasan rasa sakitmu saat melahirkan Rico. Sahut Demian serba salah. Aku melampiaskannya dengan tembok. Ucap Ariana kemudian. Hah tembok? Iya tembok, jadi waktu itu temboknya kupukul, kutendang dan kucakar-cakar bahkan kumaki-maki juga. Sahut Ariana sedikit terkekeh yang juga diikuti oleh suaminya itu. Bisa saja kamu melucu, sayang. Timpal Demian. Kamu tahu nggak temboknya kubayangkan seperti siapa? Ucap Ariana lagi. Memang kamu sedang bayangin siapa? Tanya Demian penasaran. Kamu, mas. Sahut Ariana. Apa? Iya kamu mas, aku bayangin kalau itu kamu. Sahut Ariana terkekeh. Namun tidak dengan Demian, laki-laki itu nampak menelan ludahnya sendiri. Mas sakit lagi. Keluh Ariana saat rasa mulesnya semakin intens. Sabar ya sayang. Demian sedikit meringis saat lengannya diremas lagi oleh sang istri dengan kuat. Aku tidak tahan lagi, mas. Keluh Ariana lagi. Dok, apa belum bisa? Tanya Demian saat dokter baru masuk ke dalam ruangan bersalin. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu pembukaannya. Sahut dokter tersebut. Baru pembukaan 8 Pak, harusnya sih sebentar lagi tapi sepertinya air ketubannya ibu sudah banyak keluar. Kami tidak bisa menunggu lagi harus segera dilakukan tindakan operasi kalau tidak akan membahayakan bayinya. Lanjutnya lagi setelah memeriksa Ariana. Hah, operasi dok? Tanya Demian terkejut, ada perasaan senang akhirnya istrinya harus dioperasi tapi kesal juga karena dirinya sudah hampir babak belur dokter tersebut baru menyarankan operasi. Benar tuan, tidak apa-apa kan bu?
Demi keselamatan Anda dan kedua bayi Anda juga. Ujar dokter tersebut meyakinkan. Sedangkan Ariana nampak mengangguk kecewa, harapannya untuk melahirkan normal akhirnya gagal. Setelah membersihkan dirinya, Nina segera keluar dari kamar hotelnya sore itu. Namun ketika akan membayar tagihan kamarnya, ia nampak terkejut saat resepsionis memberitahukan jika hotel mewah itu adalah milik suaminya. Ia tidak menyangka suaminya sekaya itu, tapi kenapa masih mau menjadi asistennya Demian? Entahlah, Nina masih belum banyak mengenal laki-laki itu. Sopir kami sudah menunggu Anda di depan, Nyonya. Ujar resepsionis tersebut saat Nina hendak pergi. Baiklah, terima kasih ya Mbak. Sahut Nina dengan mengulas senyumnya. Setelah itu ia segera berbalik badan hendak pergi, namun ia langsung menghentikan langkahnya saat melihat beberapa wanita cantik melenggang ke arahnya. Ceka, dia lagi. Decak Sisil saat melihat Nina berada di depan meja resepsionis. Sedangkan Nina langsung melipat kedua tangan di depan dadanya tanpa berniat menyapa wanita itu. Mbak, mana kunci kamarku? Pinta Sisil pada petugas resepsionis tersebut. Maaf non Sisil, kamar yang biasa non tempati sudah full, hanya tinggal kamar VIP aja. Ujar resepsionis tersebut. Ya sudah, berikan saya kamar itu. Pinta Sisil. Maaf non, saya harus meminta izin dulu pada Tuan Victor karena selama ini kan non Sisil menggunakan kamar tipe biasa. Sahut resepsionis tersebut. Oh astaga, Kak Victor pasti mengizinkan, bahkan aku menggunakan kamar presiden suite pun pasti diizinkan. Desak Sisil. Nina yang masih belum mengerti perdebatan dua wanita tak jauh darinya itu langsung ikut menimpali. Mbak, kalau memang nona ini mampu membayar ya biarkan saja dia mengambil kamar yang diinginkan. Ujar Nina. Maaf Nyonya, tapi nona Sisil selama ini menginap gratis di sini. Sahut resepsionis tersebut. Oh ya, enak sekali. Nina nampak terkejut. Memang kenapa, kamu iri? Sungut Sisil pada Nina. Ceka, buat apa aku iri kalau aku sendiri istri dari pemilik hotel ini? Sahut Nina dengan mengulas senyumnya yang semakin membuat Sisil murka. Gak lama lagi kamu paling juga ditendang sama Kak Victor. Sewot Sisil geram. Masa sih, kok aku ragu ya? Bahkan sejak kami menikah ia seakan tidak ingin jauh dari kutuh. Sahut Nina sembari berpura-pura merapikan rambut di lehernya hingga menampakkan banyak sekali tanda kepemilikan yang suaminya itu buat. Sisil yang melihat itu semakin meradang, sepertinya meladeni Nina hanya akan membuatnya sakit hati. Aku tidak mau tahu, pokoknya berikan kamar itu padaku sekarang. Perintah Sisil kemudian pada resepsionis tersebut. Tapi non, apa kalian mau kusuruh Kak Victor untuk memecat kalian sekarang juga? Ancam Sisil. Tidak ada yang akan dipecat di sini. Tegas Nina menengahi. Mulai hari ini jika kamu mau menginap di sini meskipun itu hanya kamar biasa, tetap harus membayar seperti tamu lainnya. Mengerti? Lanjutnya lagi dengan tegas. Sisil terlihat sangat geram. Siapa kamu berani melarangku? Hardiknya tak terima. Aku. Nina menunjuk dirinya sendiri. Tentu saja aku istri dari pemilik hotel ini, kalau kamu lupa. Tegas Nina. Dan sebentar lagi mungkin pewaris hotel ini sudah tumbuh di dalam perutku. Imbuhnya lagi seraya mengusap perutnya yang masih rata itu. Sisil yang tidak bisa menahan emosi lagi langsung saja menyerang Nina. Dasar wanita asteris 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 asteris, kamu pasti sudah menjebak Kak Victor kan? Ucapnya seraya mendorong Nina hingga wanita itu jatuh ke lantai. Sebenarnya Nina bisa saja melawan, namun tanpa sengaja ia melihat suaminya itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam hotelnya tersebut. Jadi tidak apalah ia sedikit berakting teraniaya untuk memberikan wanita sombong itu sedikit pelajaran. Sisil, apa yang kamu lakukan pada istriku? Teriak Victor seraya melangkahkan kakinya dengan cepat untuk menolong istrinya tersebut. Sisil yang terkejut nampak ketakutan, ia tidak menyangka Victor tiba-tiba datang. Kamu tidak apa-apa, sayang? Ucapnya lagi seraya membantu Nina berdiri. Nggak apa-apa mas, maaf sudah membuat keributan di sini.
Sahut Nina nampak menyesal, namun dalam hati tentu saja ia tertawa puas. Wanita sombong seperti Sisil sekali-sekali memang harus diberi pelajaran. Sil, sudah ku peringatkan padamu kan jangan pernah mengganggu istriku, selama ini aku diam saat kamu berbuat semaumu tapi kali ini aku harus tegas. Segera pergi dari sini kalau tidak ingin aku berbuat kasar padamu. Tegas Victor pada Sisil. Tapi, Kak, pergi. Hardik Victor penuh amarah. Sisil yang tidak pernah melihat kemarahan laki-laki itu sebelumnya nampak ketakutan kemudian ia langsung pergi dari sana. Mas. Nina jadi merasa bersalah sendiri saat melihat wajah ketakutan Sisil. Maaf dia selalu membuatmu repot. Ujar Victor kemudian. Enggak apa-apa mungkin kami belum saling mengenal saja. Sahut Nina menenangkan. Percayalah dia tidak akan berani mengganggumu lagi setelah ini. Terima kasih mas, oh ya kok mas kembali lagi katanya mau ke rumah sakit? Ucap Nina kemudian. Ada berkas yang ketinggalan, ayo ku antar ke apartemen sekalian. Ajak Victor seraya menggandeng pinggang wanita itu lalu membawanya meninggalkan hotel tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Nyonya Anggoro yang melihat putranya itu baru keluar dari ruang operasi langsung menghampirinya. Nak, bagaimana keadaan menantu mama dan cucu-cucu mama? Tanya Nyonya Anggoro tak sabar. Demian yang terlihat berantakan serta terdapat beberapa bekas cakaran di kedua lengannya langsung tersenyum bahagia saat menatap ibunya tersebut. Istriku baik-baik saja ma, kedua bayiku juga sangat sehat. Sekarang mereka sedang dibersihkan. Sahut Demian senang meski penampilannya terlihat memprihatinkan saat ini. Kenapa kamu berantakan sekali nak? Jangan bilang kalau Ariana mencoba untuk melahirkan normal. Benar-benar keras kepala tuh istrimu. Nyonya Anggoro nampak kasihan melihat sang putra yang sudah menjadi pelampiasan oleh menantunya itu. Nggak apa-apa ma, ini tidak seberapa dengan apa yang dirasakan oleh istriku. Bahkan saat melahirkan Riko pun aku tidak ada di sampingnya, pasti saat itu dia sangat kesakitan juga. Ujar Demian berkaca-kaca. Aku jadi mengerti bagaimana perjuangan mama dulu saat melahirkanku, terima kasih ma. Lanjutkan lagi seraya memeluk ibunya. Nyonya Anggoro yang dipeluk Demian hanya bisa mematung, sungguh anak lelakinya itu banyak sekali berubah dan diam-diam dia berterima kasih pada Ariana karena telah membawa banyak perubahan pada keluarganya. Keesokan harinya. Jadi apa kalian sudah memikirkan nama buat mereka? Tanya Nyonya Anggoro siang itu saat melihat baby twins yang sudah berada di dalam kamar perawatan Ariana. Belum ma. Sahut Ariana yang terlihat lebih segar namun jarum infus masih menancap di punggung tangannya. Duh gemesin banget sih adik-adiknya Riko ini. Riko nampak gemas melihat kedua adiknya di dalam box bayi tersebut. Saat Tuan Anggoro mengambil baby boyinya dan membawanya ke dalam gendongannya, sang istri juga tidak mau kalah. Nyonya Anggoro langsung mengambil baby girlnya tersebut lalu mengecupnya dengan gemas. Ma, pa. Jangan dicium-cium dulu bayiku. Protes Demian saat kedua bayinya dikuasai oleh kedua orang tuanya tersebut. Kenapa kamu pelit sekali? Setelah istrimu sehat kembali lebih baik kalian segera program lagi ke dokter agar bisa mendapatkan bayi lucu-lucu seperti ini lagi. Perintah Nyonya Anggoro. Mendengar perkataan sang ibu, Ariana dan Demian nampak menelan ludahnya bulat-bulat. Sementara itu di negeri Nanjau nampak seorang pria sedang tersenyum miris saat melihat status sang kakak di ponselnya yang sedang memberikan ucapan selamat atas kelahiran baby twins Ariana dan Demian. Sudah berbulan-bulan ia pergi menjauh, namun sosok Ariana masih belum tergantikan di hatinya. Malam itu ia sengaja menghabiskan waktunya di sebuah klub malam untuk menghibur dirinya sendiri yang masih saja belum bisa move on. Di saat dia sedang menikmati minumannya tiba-tiba seorang wanita cantik dengan lancangnya duduk di atas pangkuannya. Tuan maukah malam ini kamu tidur denganku? Uangku sangat banyak aku pasti akan membayarmu. Ucap wanita itu yang sepertinya sedang mabuk. Edgar yang selama ini tidak pernah seintim ini dengan wanita manapun langsung menelan ludahnya dengan kasar. Ia nampak mengedarkan pandangannya ke seluruh bar tersebut, mungkin saja wanita ini membawa seorang teman. Nona sepertinya kamu sedang mabuk, di mana rumahmu aku akan mengantarmu?
Ujar Edgar, bukannya menjawab wanita itu justru langsung memanggut bibirnya. Edgar yang belum seberapa mabuk bahkan masih sadar nampak melotot saat mendapatkan serangan tiba-tiba dari wanita itu. Bibirmu manis, Tuan. Ucap wanita tersebut sembari terkekeh. Kamu sedang mabuk, Nona. Edgar ingin menjauhkannya dari pangkuannya tapi wanita itu justru melingkarkan tangannya di lehernya. Bagaimanapun juga Edgar laki-laki normal dihadapkan dengan wanita cantik dan seksi itu tentu saja membuat hasratnya naik. Namun akal sehatnya masih waras, dia bukanlah seorang player. Apalagi mengingat ia mempunyai seorang kakak perempuan, dengan kewarasan yang tersisa ia berusaha menguasai kesadarannya. Tuan, sepertinya Anda tidak tertarik denganku. Baiklah, aku akan mencari laki-laki lain yang mau kuajak tidur malam ini. Ucap wanita itu dengan nada frustrasi, matanya nampak memancarkan kesedihan yang teramat dalam. Wanita itu segera beranjak dari pangkuan Edgar, namun di saat ia akan melangkah pergi Edgar langsung mencekal pergelangan tangannya. Nona, kuharap setelah ini kamu tidak akan menyesal. Lirih Edgar, setelah itu ia segera membawa wanita itu untuk check-in di hotel itu juga. Entah apa yang ada di pikiran Edgar saat ini, tiba-tiba dirinya merasa sangat bergairah. Biasanya ia bisa menahannya namun tidak untuk malam ini. Rasa frustrasinya karena wanita pujaannya telah melahirkan bayi kembar dari laki-laki lain, membuatnya sangat kecewa dan dia butuh tempat pelampiasan. Beberapa saat kemudian setelah masuk ke dalam kamar hotel, direbahkannya wanita itu di atas ranjang dan tak menunggu lama ia segera melucuti pakaiannya sendiri dan juga wanita itu. Katakanlah ini perbuatan tergilanya seumur hidupnya, selain mencintai istri orang lain tentunya. Lagi pula dia tidak merasa bersalah toh wanita itu yang menawarkan diri padanya. Di usianya yang hampir 29 tahun, hidupnya nampak monoton. Dia bukanlah tipe laki-laki yang mudah jatuh cinta dan sekali jatuh cinta justru dengan milik orang lain. Sial, kamu masih virgin? Umpat Edgar saat berhasil mengoyak kesucian wanita itu. Sedangkan wanita itu nampak memeluknya dengan erat, mungkin saja sedang menahan rasa sakit yang dia sembunyikan darinya. Sungguh ia tidak bisa berhenti lagi, urusan tanggung jawab biarlah ia pikirkan nanti. Dirinya yang juga sedikit dikuasai oleh alkohol hanya mampu mengikuti hawa nafsunya tanpa ia sadari disinilah kisah rumitnya akan dimulai. Keesokan harinya, Edgar nampak bangun dengan kepala yang terasa berat dan pening padahal ia semalam tidak terlalu banyak minum. Saat menyadari dirinya berada di kamar hotel, apalagi dengan kondisi tak berbusana membuatnya langsung terperanjat. Sial, ada apa denganku? Umpatnya bingung, tak ada seorang pun di kamar tersebut kecuali aroma parfum wanita yang tertinggal dan menguar memenuhi kamar itu. Kasur yang ia tiduri pun terlihat sangat berantakan dan bercak merah di atas spray yang sudah mengering membuatnya langsung melotot. Kemudian Edgar berusaha mengingat kejadian semalam. Sial, bodoh. Kenapa kamu melakukan itu, Ed? Edgar nampak merutuki dirinya sendiri saat mengingat kejadian semalam, bagaimana ia membawa wanita asing itu dari bar kemudian masuk ke dalam kamar hotel lalu mereka bercinta sepanjang malam. Edgar mengacak rambutnya dengan frustrasi, saat matanya tak sengaja ke arah nakas ia melihat satu gepok uang mata asing senilai 100 juta rupiah. Sial, aku seperti gig Asteris L yang menjual keperjakaanku sendiri. Umpat Edgar dalam hati. 3 bulan kemudian. Apa mama yakin kalau kami tinggal pergi? Ucap Ariana dengan nada keberatan. Sayang pergilah, mama dan papa akan menjaga Reno dan Rena dengan baik. Lagi pula ada Dean dan juga Rico yang akan ikut bersama kalian, jadi tunggu apalagi pergilah. Kamu tidak ingin mengecewakan mereka kan? Sahut Nyonya Anggoro seraya menatap wajah bahagia Dean dan Rico yang akan pergi berlibur ke Jerman. Sayang percayalah mereka akan menjaga bayi-bayi kita dengan baik, lagi pula selama 3 bulan ini kamu sudah menjadi ibu yang hebat untuk mereka dan apa salahnya jika kamu rehat sebentar. Bujuk Demian. Baiklah, semoga stok ASIku cukup. Sahut Ariana. Sangat cukup sayang. Bujuk Demian lagi. Dan anggap saja ini bulan madu kita yang tertunda.
Bisik Demian kemudian yang langsung membuat pipi Ariana langsung merona. Apa kamu tidak ingin mengajak Victor dan Nina sekalian? Ucap Ariana. Maunya, tapi sepertinya Nina sedang hamil muda dan mengalami morning sickness hebat. Sahut Demian merasa kasihan. Baiklah, mungkin setelah Nina baikan, mereka juga harus berbulan madu. Ucap Ariana. Tentu saja, baiklah bocil-bocil, apa kalian ready? Tanya Demian pada Dean dan juga Rico. Ready. Sahut mereka bersamaan. Ma, boleh Dean memeluk Mama? Pinta Dean sebelum berangkat. Dasar manja, sini. Sahut Nyonya Anggoro merentangkan tangannya yang langsung disambut oleh Dean. Dean sangat bersyukur, di balik keangkuhan wanita parubaya tersebut. Ternyata tersimpan begitu banyak kasih sayang untuknya dan sampai sekarang ia masih tidak menyangka ternyata mamanya itu yang sudah diam-diam menyuruh orang untuk mendonorkan darah padanya. Terima kasih, Ma. Dean sayang Mama. Ucap Dean berkaca-kaca. Demian yang melihat pemandangan mengharukan itu nampak berdecak. Jadi berangkat nggak ini? Ucapnya dengan nada kesal. Jadi dongkak. Sahut Dean sembari terkekeh. Setelah itu mereka segera berangkat menuju bandara.